Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, guru bergerak Indonesia Maju. Saya Siti Ahyati, JGP Angkatan 3, kelas 77A1 dari TK Negeri Pemindah Bantul. Kali ini mempersembahkan aksi nyata modul 3.1, pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Modul ini mempelajari, memahami, dan menerapkan sebagai strategi pengambilan keputusan berdasarkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan keputusan secara tepat dan bisa menghindari adanya isu kode etik kepemimpinan sekolah dan konflik kepentingan terhadap diri sendiri dan orang lain. Pada kali ini dengan kasus murid baru. Di TK Negeri Pemindah Bantul mempunyai 8 kelas terdiri dari 3 kelompok A untuk usia 4-5 tahun dan kelompok B untuk usia 5-6 tahun. Suatu hari ada murid baru masuk berusia 6 tahun. Ketika akan mengikuti pembelajaran di kelompok B3, dia melihat teman main di rumah berada di kelompok A2. Sampai di kelompok B3, murid baru tidak mau masuk padahal sudah dibujuk guru. Orang tua menginginkan agar anaknya dimasukkan kelompok A2 saja karena ada teman main di rumah. Kemudian dengan diantar guru, orang tua menemui kepala sekolah untuk memohon anaknya masuk di kelompok A2. Berdasarkan modul ini, bagaimana pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran yang dilakukan? Begini Bu, ini Mbak Janet kemarin sudah daftar ya, diterima. Terus katanya masuk ke kelas B3. Oh ya, kalau begitu saya antar ke kelas B3. Terima kasih Bu ya. Ada temannya tuh mau diajak. Tanya nggak ada temannya, nanti temannya ada di bawah. Ini mau ke sana. Ya udah nggak apa-apa ya. Mohon maaf Bu ini, saya konsultasi dengan guru kepala sekolah dulu ya. Mohon maaf. Maaf ya Bu. Ya nggak apa-apa. Oke. Dadah nak kasih. Waalaikumsalam. Monggo Bu Siwi. Ibu, monggo Kakak. Terima kasih dulu ya. Gimana Bu Siwi? Ada yang bisa saya bantu? Ya, terima kasih Bu Kepala. Ini saya menyerahkan Mbak Janet, ini anak baru yang seharusnya masuk di kelas D3 di kelasnya Bu ini. Tapi anak ini tidak mau karena dia punya teman di kelas A2, namanya Mbak Aileen. Oh gitu. Kak Janet, kenapa nggak mau masuk di B3?
Dalam kasus ini, apa yang ingin Ibu lakukan? Pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran yang akan saya lakukan adalah dengan menggunakan strategi 9 langkah pengambilan keputusan. 1. Mengenali nilai-nilai yang bertentangan, yaitu patuh aturan lawan kasihan, integritas lawan kasih sayang. 2. Menentukan siapa yang terlibat, yaitu orang tua murid, murid, dan kepala sekolah. 3. Mengumpulkan fakta-fakta yang relevan, yaitu adanya peraturan bahwa di kelompok A untuk usia 4-5 tahun, kelompok B untuk usia 5-6 tahun. Keinginan murid untuk masuk di kelompok A2 karena ada teman bermain ketika di rumah berada di kelompok A2. Orang tua memohon kepada kepala sekolah agar memenuhi keinginan anaknya untuk masuk di kelompok A2. 4. Pengujian benar atau salah. A. Uji legal. Adanya benar lawan salah, yaitu bujukan moral. B. Uji regulasi. Tidak ada pelanggaran hukum, tetapi kalau dipenuhi keinginan orang tua, akan ada pelanggaran peraturan sekolah. C. Uji intuisi. Sejalan dengan peraturan sekolah dan berlawanan dengan rasa kasihan pada orang tua dan murid. D. Uji publikasi. Bila dipublikasikan, saya merasa aman karena tidak melanggar peraturan sekolah. E. Uji panutan. Mungkin panutan akan mengabulkan keinginan orang tua memasukkan murid baru di kelompok A2 karena tidak tega dan ada rasa kasihan. 5. Pengujian paradigma benar lawan benar. Individu lawan masyarakat. Mengabulkan keinginan orang tua dan murid benar, karena itu kata hati, ada rasa peduli dan rasa kasihan. Tidak mengabulkan keinginan mereka karena peraturan sekolah juga benar. Rasa keadilan lawan rasa kasihan. Mematuhi peraturan sekolah adalah sikap adil untuk semua murid karena semua melaksanakan adalah benar. Memenuhi keinginan orang tua dan murid karena rasa kasihan dan tidak tega itu juga benar karena merupakan pemenuhan permohonan orang tua dan murid. 6. Prinsip resolusi. Dengan menggunakan prinsip berpikir berbasis peraturan. Karena aturan usia untuk anak TK selain menjadi aturan sekolah juga dijelaskan pada Permendikbud nomor 137 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini. 7. Investigasi opsi trilema. Dengan menggunakan prinsip berpikir berbasis peraturan, tidak ada opsi trilema. 8. Buat keputusan. Dengan berbagai pertimbangan, pemikiran, dan dasar-dasar yang kuat, maka saya ambil keputusan kalau murid baru tersebut tetap masuk di kelompok B3 sesuai dengan usianya 6 tahun. Dengan diberi pengertian, pendampingan, maka murid baru akan terbiasa dengan teman baru di kelasnya. Keputusan ini juga adil untuk semua murid yang sudah masuk terlebih dahulu dan aman tentunya karena tidak melanggar peraturan. 9. Refleksi.
Dengan pengambilan keputusan tersebut, memang dalam hati ada rasa tidak tega, kasihan, dan tidak enak hati. Namun, peraturan harus dipatuhi. Jangan karena kasihan tapi melanggar aturan. Besok pasti akan ada yang meniru. Jadi, keputusan ini sudah menghindari konflik dan isu di masa depan dan adil untuk murid lainnya. Perasaan saya setelah menjalankan aksi nyata ini, saya sangat senang dan bangga dalam mengembangkan materi-materi pembelajaran dengan berperan pada nilai mandiri, inovatif, reflektif, kolaboratif, dan berpihak pada murid, sehingga ke depan mampu menerapkan sebagai pemimpin pembelajaran dan ikut berperan dalam menggerakkan seluruh ekosistem pendidikan. Pembelajaran yang saya dapat dari semua aksi nyata adalah mendapatkan bekal, kemampuan kepemimpinan pembelajaran, dan pedagogi sehingga bisa membawa perubahan dan menggerakkan komunitas belajar baik di sekolah maupun di luar sekolah. Dengan usaha yang maksimal yang saya lakukan selama ini, maka saya tidak menemui kegagalan. Rencana perbaikan untuk pelaksanaan di masa depan adalah menjadikan hasil evaluasi sebagai pangkal untuk peningkatan dan perubahan menuju yang lebih baik dengan menerapkan merdeka belajar, yaitu pembelajaran yang berpihak pada murid untuk mewujudkan murid yang berprofil pelajar Pancasila. Semoga bermanfaat. Salam dan bahagia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.